Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati. Saya adalah mahasiswi ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan perempuan. Yang pertama, Islam agama ramah bagi perempuan dan kemanusiaan. Islam menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Agama Islam memberikan tuntunan bagi muslimah sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Islam mendudukan persoalan perempuan secara moderat, tidak mengekang, tetapi tidak pula membiarkan terlalu bebas. Dalam salah satu pembahasan beberapa perkara tentang kesamaan antara kaum perempuan dan pria, diantaranya asal-muasal penciptaan. Selain itu, antara perempuan dan lelaki juga memiliki kewajiban dan ganjaran yang sama. Begitu pula dengan kemerdekaan dalam melakukan usaha. Suatu sabda yang sholih dari Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, artinya sesungguhnya perempuan itu adalah saudara sekandung laki-laki. Nabi Muhammad SAW menerangkan antara kaum Adam dan Hawa diikat persaudaraannya. Oleh karena itu, pada dasarnya apa-apa ditetapkan sebagai hukum bagi kaum pria juga berlaku sepenuhnya bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kedua, Islam agama non-diskriminatif, menghargai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dalam Islam pada dasarnya semangat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil. Kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan yang diajarkan Islam. Konsepnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran yaitu, pertama, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama sebagai khalifah bumi. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan berpotensi memperoleh prestasi. Tiga adalah Islam memberikan akses kehidupan yang luas bagi perempuan, yaitu pendidikan, ekonomi, sosial, politik. Ada secara harapan bagi perempuan untuk memasuki sektor publik, baik sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan, budaya, dan juga politik. Di bidang pendidikan misalnya, perempuan telah mengalami peningkatan akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Lalu, posisi penting baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan kini cukup banyak dijalankan oleh perempuan. Seperti contohnya banyaknya anggota DPR yang diduduki oleh perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tetapi perempuan pun juga memiliki hak untuk ikut dalam politik. Termasuk pada bidang politik yang lainnya yang seringkali disebut sebagai dunia laki-laki. Yaitu perempuan juga telah mendapat tempat dan mampu mewarnai walaupun belum memenuhi harapan. Poin yang keempat, tercatat 4 wanita yang mendapat gelar perempuan termulia di dunia oleh baginda Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Rasulullah. Darinya Rasulullah memiliki buah hati yang berhati mulia. Khadijah juga merupakan perempuan mulia yang rela mengorbankan hartanya di jalan dakwah bersama sang suami. Lalu Maryam binti Imran atau ibu dari Nabi Isa dikenal sebagai perempuan mulia yang selalu menjaga harga diri dan kesuciannya. Ia juga merupakan perempuan ahli ibadah di zamannya. Maryam juga merupakan perempuan yang sabar, teguh beriman hanya kepada Allah, dan optimis menjalani hidup, meski masalah bertubi-tubi datang kepadanya. Asia merupakan istri Raja Fir'aun yang kejam. Asia memiliki wajah yang sangat cantik dan hati mulia. Inilah yang membuat Fir'aun jatuh cinta kepadanya.
Meski menjadi istri Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, keimanan Asia tidak luntur hanya kepada Allah. Asia meyakini bahwa satu-satunya Tuhan hanya Allah. Keyakinan ini membuatnya dijamin masuk ke surga. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, yakni putri dari Rasulullah, sekaligus istri sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib. Fatimah perempuan berhati mulia, sabar, cerdas, dan taat kepada suaminya. Yang kelima, pembelaan Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan. Zaman dahulu dapat dikatakan bahwa perempuan sangatlah rendah derajatnya dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan itu dulu dianggap sebagai aib, dijadikan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan dan ditawar. Lalu setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, hal-hal tersebut dirubah dan diperbaiki. Hal itu dapat diketahui dari banyaknya dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan tentang persamaan derajat dari perempuan dan laki-laki, yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 124. Jadi, kalau kita berkata bahwa kepemimpinan yang ditegaskan Al-Quran adalah kehidupan rumah tangga, maka di luar itu tentunya ukurannya adalah kemampuan. Siapa yang mampu, maka dia yang pantas menjadi pemimpin. Yang keenam adalah kepemimpinan perempuan. Ulama melarang kepemimpinan perempuan dengan merujuk antara lain kepada firman Allah, lelaki adalah pemimpin perempuan, disebabkan karena keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada sebagian yang lain, dan disebabkan karena laki-laki menafkahkan sebagai harta mereka. Lalu alasan lain adalah hadis Nabi SAW yang menyatakan tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Al-Quran memuji kepemimpinan Ratu Bilqis dan kebijaksanaannya. Pada prinsipnya, siapa yang mampu dialah yang wajar menjadi pemimpin. Kalau kita berkata bahwa kepemimpinan yang ditegaskan oleh Al-Quran adalah dalam kehidupan rumah tangga, maka di luar itu tentu ukuran adalah kemampuan. Siapapun yang mampu, maka dia akan pantas menjadi pemimpin. Jadi bisa saja laki-laki ataupun perempuan. Alangkah bersyukurnya para wanita muslimah yang taat, karena Islam sangat menghormati dan menghargai hak mereka dengan berbagai keistimewaan yang dijanjikan Allah. Semoga kita lebih bertakwa dan bersenantiasa bersyukur atas rahmat Allah yang telah diberikan. Berikut video yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga juga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.